Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup 6 yang beranggotakan Sahnan, Diela Ari Laksono, Raihan Akram Al-Akib, Muhammad Fatur Rijal, dan Diora Mauga Fernanda. Kami akan mempresentasikan tentang munasabah Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian munasabah. Pengertian munasabah yang akan saya jelaskan ada dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, munasabah berasal dari kata nasaba yunasibu munasabatan, yang artinya dekat. Arti ini juga mempunyai makna yang sama dengan istilah al-munasabatu. Artinya sama dengan al-muqarabatu yang berarti mendekatkan, dan juga al-musyakalab yang berarti menyesuaikan. Sementara kata al-nasibu menurut al-Zakarsy sama artinya dengan al-ghoribu al-mutasil, dekat dan bersambungan. Sebagai contoh, dua orang bersaudara dan anak paman. Kedua-duanya saling berdekatan dalam artian ada ikatan atau hubungan. Karena al-nasibu berarti juga al-rabit, yang berarti ikatan pertalian dan hubungan. Dari pengertian di atas dikatakan bahwa setiap sesuatu yang berdekatan dan mempunyai hubungan bisa dikatakan munasabah. Dalam pengertian sehari-hari pun kita sering mendengar kata-kata nasab, yang artinya adalah turunan atau punya ikatan hubungan family. Sedangkan secara istilah, menurut Mana Al-Khotan, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, antar ayat pada beberapa ayat dalam satu surat, atau antar satu surat di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat adalah hubungan antara ungkapan atau makna atau kalimat-kalimat dalam satu ayat. Dan yang dimaksud antar ayat pada satu surat ini adalah kesamaan ungkapan atau makna antar ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam satu surat yang sama. Sedangkan yang dimaksud dengan antar surat ini adalah kesamaan ungkapan atau makna ayat dengan ayat yang lainnya, tapi suratnya yang berbeda. Perbedaan antara munasabah Al-Quran dan asbabun nuzul. Ilmu munasabah merupakan siyaq ad-dakhili, sedangkan ilmu asbabun nuzul merupakan siyaq al-khariji. Siyaq merupakan sebuah rangkaian dan koherensi kalimat dan situasi pembicaraan yang memperjelas maksud dari pembicara tersebut. Ad-dakhili sendiri memiliki arti secara internal yang mencakup kosakata atau al-mufradat, bagaimana makna dibangun, proses perubahan maknanya dalam lintas generasi sosial, serta elemen-elemen peradaban umat manusia yang dialami langsung oleh sejarah perkembangan bahasa Arab, termasuk pengalaman kesejarahan dinasti-dinasti Islam, kebangkitan Islam dalam politik dan kebudayaan, serta aspek-aspek lainnya. Sedangkan al-khariji sendiri memiliki arti sebaliknya, yang bersifat eksternal dan mencakup dua hal. Yang pertama adalah aspek filosofis, penetapan teks dan sejarah kelahiran, dan yang kedua merupakan setting sosial, historis, geografis yang melahirkan teks dan melahirkan maknanya. Lalu ilmu munasabah diketahui melalui dirayah, sedangkan ilmu asbabun nuzul merupakan ilmu riwayah. Ilmu riwayah berarti ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis. Dengan kata lain, ilmu tentang cara penyampaian informasi-informasi kenabian secara teliti dan cermat. Ilmu diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Munasabah biasanya ditujukan untuk ayat-ayat yang tidak dapat ditemukan asbabun nuzulnya. Sedangkan asbabun nuzul lebih condong kepada peristiwa yang terjadi kepada ayat yang diturunkan. Dan yang terakhir, ilmu munasabah bermanfaat untuk mencari dan meneliti adanya keterikatan antar surat maupun ayat. Sedangkan ilmu asbabun nuzul bermanfaat untuk pengetahuan kepada peristiwa turunnya sebuah ayat Al-Quran. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang munasabah. Munasabah kami ambil dari surat dengan surat, yaitu dari surah Al-Fatihah ayat 6
ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus munasabah ayat ini adalah dijelaskan oleh surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi surah Al-Fatihah ayat 6 ini ihdinas siratal mustaqim yang artinya jalan yang lurus. Jadi kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, maka kita harus mengikuti kitab yaitu Al-Qur'an. Terus kami akan mengambil contoh yang kedua yaitu munasabah ayat dengan ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus surah Al-Baqarah ayat 3 yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi munasabah ayat ini adalah dari kata al-muttaqin di surah Al-Baqarah ayat 2 yang dimana munasabah ayat dengan ayat ini menggunakan pola tafsir yaitu penjelasan. Jadi kata al-muttaqina di surah Al-Baqarah ayat 2 ini telah dijelaskan oleh surat Al-Baqarah ayat 3 yaitu bagaimana orang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezekinya. Fungsi ilmu munasabah Al-Quran dalam penafsiran Al-Quran. Ayat yang terdapat pada Al-Quran dijadikan rujukan dalam proses tafsir. Namun, tidak jarang dalam proses tersebut ada beberapa ayat yang belum bisa menyempurnakan pertanyaan dari pembahasan. Jadi, semisal ada suatu permasalahan dalam agama, entah itu tentang ibadah atau hukum suatu hal, kita sebagai muslim tentu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mencari solusi atas permasalahan tersebut. Namun, ada kalanya kan suatu ayat dari satu surat tidak bisa menjawab keseluruhan masalah tersebut. Jadi, kita perlu mencari sumber dari ayat atau surat lain yang masih berkaitan dengan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, fungsi munasabah adalah mengkaitkan ayat yang satu dengan yang lain hingga kajian pembahasannya menjadi sempurna. Dan juga, munasabah membantu seorang pengkaji Al-Quran untuk dapat memahami makna antar ayat dan surat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kritik orientalis terhadap munasabah Al-Quran. Namun sebelum memasuki pembahasannya, saya akan terlebih dahulu memberikan sedikit definisi dari apa itu orientalisme dan orientalis. Baik, orientalisme itu terambil dari kata orient yang berarti timur. Orientalisme adalah ilmu yang membahas tentang bahasa, budaya, agama, kesusastraan, dan segala hal lainnya yang berasal dari timur atau hal-hal yang bercorak timur. Jadi, pada dasarnya orientalisme ini adalah kajian ilmu atau kegiatan di mana seseorang itu membahas tentang hal-hal berbau ketimuran. Nah, orientalis sendiri adalah subjeknya, pelakunya, yakni orang-orang yang melakukan kajian tentang ketimuran. Seperti itu ya. Nah, orientalis sendiri memang identik dengan masyarakat masyarakat Yahudi dan Nasrani. Walaupun memang tidak specifically terkhususkan hanya untuk kaum Yahudi dan Nasrani, karena orientalis itu pun juga bisa berlaku untuk orang timur sendiri. Orang timur yang memang berasal dari timur, yang mempelajari hal-hal yang bercorak ketimuran juga bisa disebut orientalis. Namun memang tidak bisa dipungkiri, memang pada umumnya sebagian besar dari mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi untuk pembahasan kita kali ini, kritik orientalis yang mengkritik munasabah Al-Quran ini bisa merujuk kepada ilmuwan-ilmuwan barat, saintis-saintis barat. Seperti itu ya.
Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni kritik orientalis seperti apa nih yang tertuju kepada munasabah Al-Quran. Jadi, sebenarnya dalam kajian orientalis, banyak hal positif yang bisa ditemukan. Karena pada dasarnya, ilmuwan barat ketika mempelajari hal-hal berbau ketimuran, mereka pasti mendalami Al-Quran sebagai bahasa otentik. Bahasa Arab, maaf, sebagai bahasa otentik Al-Quran gitu. Mereka menerjemahkan dalam berbagai bahasa, menafsirkan dalam berbagai bahasa, terutama dalam bahasa yang bisa dimengerti orang banyak. Pun juga menciptakan buku-buku sejarah Islam. Jadi sebenarnya banyak hal positif karena mereka secara tidak langsung menyebarkan ilmu agama Islam dan ilmu ketimuran agar bisa diakses oleh banyak orang. Namun, selain dari hal positif, banyak juga hal negatif yang ada. Nah, maka di sini kita akan membahas hal-hal negatif apa yang perlu diwaspadai. Contohnya, dalam kajian orientalis, seringkali ditemukan bahwa mereka mencoba mendekonstruksi Al-Quran, meragukan isinya, pun juga membuat karya sejarah Islam yang telah dipengaruhi oleh fakta baru. Nah, hal-hal semacam ini nih yang perlu diwaspadai karena hal-hal semacam ini itu dapat menggoyahkan iman serta menjauhkan umat muslim dari kajian ilmu yang sebenarnya. Contohnya ketika membahas sejarah gitu, sejarah Islam. Mereka membuat sejarah Islam versi mereka dan tidak merujuk dengan fakta sesungguhnya gitu. Mereka menambahkan fakta-fakta baru dan akhirnya sejarah tersebut menjadi tidak valid. Nah, untuk banyak orang mungkin tidak mengerti kan bahwa buku tersebut adalah susupan. Maksudnya adalah tidak otentik lagi gitu. Jadi memang apa ya, seluruh kajian orientalis ini tidak bisa dicerna, bukan, tidak bisa diresap seluruhnya. Jadi kita sebagai pembelajar yang baik harus bisa memfilter gitu, menyaring ilmu mana yang bisa kita ambil, mana yang tidak seharusnya kita ambil, seperti itu. Nah, contoh kritik orientalis terhadap Al-Quran juga ada gitu. Mereka seperti yang saya sebutkan tadi, meragukan isinya, mencoba mendekonstruksi atau mereformasi, membentuk ulang Al-Quran dengan versi mereka gitu. Nah, hal-hal tersebut ada contohnya gitu. Salah satunya adalah orientalis Theodor Nolde, seorang penulis buku Geschichte des Quran, buku Jerman. Beliau beranggapan bahwa Rasulullah SAW pernah lupa tentang wahyu sebelumnya. Nah, beliau jadi meragukan gitu, meragukan Rasulullah SAW tentang wahyu yang diberikan kepada beliau. Dan bisa kita lihat pendapat seperti itu adalah pendapat yang tidak valid, tidak berdasar, dan entah tidak logis dan tidak valid sama sekali gitu. Nah, pendapat-pendapat seperti itu sangat bisa mempengaruhi ideologi Muslim sendiri gitu. Pun juga ada orientalis lain yang memiliki kritik terhadap Al-Quran, yakni John Burton, murid Wandsbrook, mengklaim secara paradoks bahwa Al-Quran seluruhnya yang ada saat ini adalah karya Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, tadi adalah contoh-contoh kritik orientalis terhadap munasabah Al-Quran, terhadap Al-Quran khususnya. Dan masih banyak lagi sebenarnya contoh-contoh yang ada. Dan bisa kita tarik kesimpulan bahwa mungkin orientalis ini sebenarnya memiliki banyak hal positif ya. Ketika mereka mengkaji hal-hal ketimuran, mereka juga membantu menyebarkan hal-hal tersebut agar bisa diakses oleh orang banyak. Tapi di satu sisi hal negatif pun juga ada gitu yang perlu kita waspadai. Seperti itu.